sertifikat tersebut ada permasalahan yang harus dipenuhi, yaitu spesifikasi dari gradasi. Gradasi ini berbagai ukuran yang dikombinasikan. Kemudian ada persyaratan kebersihannya, ada kekuatan atau kekerasan dari batuan tersebut, ada bentuk dan kondisi dari partikel tersebut. Kemudian ada permukaannya, kondisi permukaannya. Kemudian penyerapan terhadap air dan penyerapan terhadap aspal, ya sifatnya itu. Oke, contoh tentang gradasi ini. Gradasi, ya. Gradasi itu dibedakan bermacam-macam, yaitu yang pertama uniform atau seperti open graded tapi lebih ekstrim kalau uniform ini ya. Uniform ini gradasinya hampir sama, biasanya tidak dipakai untuk konstruksi karena kalau dipadatkan ini banyak rongga ya, jadi grain to grain kontaknya itu sedikit karena ukurannya sama. Nah, biasanya gradasi uniform itu dipakai untuk drainase ya, untuk mengalirkan air atau untuk filter. Untuk filter itu bisa mengalirkan material yang halus atau air ya, tapi material yang lebih kasar sedikit tidak bisa mengalir, itu filter. Jadi misalnya untuk menyaring air supaya bersih, air yang kotor disaring pakai filter, airnya lolos, kotorannya tidak lolos, gitu, itu filter. Ya. Kemudian kalau open graded itu kadang masih bisa dipakai untuk konstruksi tertentu, untuk konstruksi jalan tertentu. Kemudian gradasi rapat atau dense graded. Nah, dense graded ini yang paling kuat ya. Jadi butiran-butirannya ada yang kasar, ada yang agak kasar, ada yang sedang, ada yang agak halus, ada yang halus sekali. Dan itu kalau dipadatkan itu akan saling mengisi sehingga kontak antar grain-nya itu banyak sekali, jadi kuat. Rongga di antara batu yang besar-besar diisi oleh batu yang sedang. Rongganya lagi diisi oleh batuan yang halus. Nah, ini campuran ya, gradasi rapat itu jika persentase lolos dari masing-masing saringan memenuhi. Jadi gini, D besar itu adalah ukuran agregat maksimum dan D adalah ukuran saringan yang ditinjau. Dan N ini yang sering dipakai 0,45. Ya. Oke. Contoh, ini contoh. Kalau partikel terbesarnya adalah 19, ya, maka kalau saringan nomor 19, saringan dengan lubang 19 ya, 19 milimeter misalnya, maka P-nya adalah persentase yang lolos, itu adalah persentase yang lolos itu adalah 100%. Kalau
partikel terbesarnya ukuran 19, kemudian saringannya nomor 12,5, maka yang lolos adalah 82,8% gitu ya. Jadi pakai rumus dan seterusnya. Tapi sebetulnya nanti di yang kita lakukan adalah mengayak, jadi timbangan yang sebenarnya yang dipakai, sedangkan batasannya ada, batasan masing-masing untuk well graded berapa, kemudian untuk yang jenis lain juga ada. Nah ini contoh. Jadi kalau ini tadi well graded itu mendekati ya, garis yang diagonalnya seperti ini. Kalau senjang atau gap graded itu begini. Jadi ukuran partikel yang besar itu ada, yang halus juga ada, tapi yang partikel ukuran sedang, ini ukuran sedang, itu hampir tidak ada. Jadi ini persen kumulatif ya, persentase lolos kumulatif. Sedangkan kalau yang open graded tadi, ini open graded, hampir semua ngumpul di ukuran tertentu. Ukuran yang ini tidak ada. Ukuran besar yang ada. Kalau uniform itu bisa yang besar, bisa yang kecil ukurannya gitu. Tapi yang kecil tok, yang sedang tok gitu, itu uniform. Kemudian nanti ada definisi agregat kasar, itu adalah yang tertahan saringan dengan ukuran 2,36 mm atau nomor 8. Nomor 8 itu 1 inch persegi itu ada 8 lubang. Ya, 1 square inch ada 8 lubang. Kalau lolos itu agregat halus, tapi kalau lolos dari saringan nomor 200, ini bukan 2,36 ya. Saringan nomor 200 itu ini ya 0,075 mm itu dinamakan filler. Ya. Ya. Nah ini ada beberapa definisi, yaitu dense graded atau well graded. Ini pangkatnya 0,45 ya, rumusnya dengan pangkat 0,45. Kemudian ada gap graded, ada open graded, dan ada uniform graded. Nah ini yang saya bilang open graded ini yang kasar, uniform tapi kasar. Kalau uniform bisa kasar bisa halus. Nah ini gambaran dari gradasinya. Kalau open graded itu tertentu ya di sekitaran ini, di sekitaran ukuran saringan sekian sampai sekian ini yang banyak. Kalau uniform itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Jadi ini uniform yang kasar itu di sini. Kalau uniform yang halus nanti di sini semua. Gap graded ini senjang di sini. Jadi ukuran sekian sampai sekian relatif sedikit atau kosong. Yang ada yang kasar, ini ukuran sekian, dan yang halus, ini ukuran sekian. Sedangkan well graded, semua ukuran ada. Ya, semua ukuran ada. Nah, beberapa temuan baru, ada gradasi superpave. Ya, superpave itu kuat tapi kadar aspalnya lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Itu ya well graded sebetulnya, well graded juga. Tetapi di sini ada restricted zone. Ya, jadi ini dianut oleh FHWA dan kemudian ASTO ya.
dan Bina Marga juga menganut ini, tapi yang sekarang ini ASTO malah sudah tidak memakai restricted zone ini. Jadi jangan ada nanti gradasinya ya, jangan melewati ini, jangan melewati rongga ini dengan alasan tertentu ya. Hasil penelitiannya terhadap kekuatan jelek ini. Tapi ASTO yang baru sudah tidak ada. Jadi kita pun pasti nanti mengikuti. Nah, sekarang agregat sendiri itu terdiri dari padatan ya, solid ini yang arsir. Kemudian ada rongga. Ada juga rongga tapi terhubung dengan dunia luar ya, terhubung dengan udara. Ini rongga yang terisolir. Ya. Oke. Kalau agregat itu ditimbang, ya, maka beratnya adalah berat yang diarsir ini, itu berat agregatnya, berat batunya. Berat rongganya ini tidak ikut punya berat. Ya. Tapi kalau diukur volumenya dengan cara dicelupkan ke air, ya, maka volume yang terukur adalah volume ini, padatan ini, ditambah dengan volume rongga yang terisolir, ditambah volume rongga yang terhubung, tetapi air tidak bisa masuk. Ya, jadi saking kecilnya ada udara terjebak di situ, ya, maka kan ngukur volume itu batunya ini di istilahnya dicelupkan ke air misalnya ya, air yang tumpah itulah ukurannya. Nah, ini tidak menumpahkan, tidak bisa terukur ini dan maka berat volume adalah berat padatan ini dibagi dengan volume ini yang terukur. Kalau diukur langsung seperti itu, volumenya adalah yang sudah mengandung rongga-rongga. Nah, ini rongga yang terhubung dengan udara ini, itu bisa dimasuki air sampai batas tertentu, bisa juga dimasuki aspal, lebih inilah, karena aspal ini lebih kental, ini sedikit yang bisa masuk sampai ke dalam, tapi yang bagian-bagian luar ini akan tertutup oleh, bisa tertutup oleh aspal. Jadi yang ini dan yang ujung-ujung ini adalah impermeable, ya, impermeable pori yang impermeable. Nah, volume pori yang bisa dimasuki air adalah yang biru ini plus yang hitam. Ini PPP. Volume pori yang bisa dimasuki aspal atau PAP itu adalah koefisien dikalikan dengan PPP. Jadi hanya sebagian dari yang biru plus hitam itu yang bisa jadi hitam. Kemudian ada definisi bulk specific gravity. Bulk specific gravity itu adalah volumenya beratnya adalah berat solid, ya. Volumenya ini PS, P solid ya, plus PIP plus PPP, PIP itu yang internal ini. Kalikan berat jenis air yang ditumpahkan tadi itu. Kalau apparent specific gravity, berat solid, ini adalah volume solid plus volumenya adalah volume solid plus PIP saja. Ya. Kalikan karena W, sedangkan effective specific gravity itu adalah berat solid dibagi dengan volume solid plus volume yang internal plus volume yang ujung ini impermeable ya,
plus volume yang diisi air dan volume minus volume aspal, ya, minus yang hitam. Jadi PPP ini biru plus hitam dikurangi volume hitam. Jadi hanya volume biru saja itu PPP min PAP. Kalikan sama itu definisi valve, dan efektif. Nanti di lab itu ada beberapa cara untuk mengukur, ya, untuk dalam rangka menghitung ini valve specific gravity, ada apparent, ada efektif. Ya, untuk agregat kasar beda caranya dengan untuk mengukur agregat halus. Nah, contoh ini, kalau untuk agregat kasar ada berat agregat kering oven dry. Kemudian ada berat agregat basah tapi kering permukaan atau saturated surface dry. Dan ada berat agregat di dalam air. Jadi ada agregat yang ditaruh keranjang, keranjangnya dicelupkan ke air. Airnya tumpah. Nah, yang tumpahnya diukur. Oh, maaf, berat agregat bukan volume. Jadi timbangannya digantung, ya, agregatnya digantung, dicelupkan ke air akan jadi lebih ringan, kan? Nah, itu berat agregat dalam air. Nah, ini tadi yang valve specific gravity dan apparent specific gravity itu dihitung dengan rumus ini. A dibagi B min C sama A dibagi A min C. Ini sebetulnya meniru rumus-rumus ini dalam bentuk yang lebih sederhana. Dan absorption itu adalah B minus A per A. Ya, B minus A dibagi dengan A. Nah, ini juga menggambarkan agregat tadi itu, ya. Jadi agregatnya sendiri itu hanya yang biru ini, ya. Nanti dalam kenyataannya ada volume agregat yang dimasuki aspal ini, ya. Dan ada volume pori sendiri dan ada volume udara yang di dalam rongga yang terisolir dan yang di ujung-ujung rongga yang sempit ada volume udara. Ya, nanti silakan dibaca, itu sama dengan penjelasan yang tadi. Oke. Kemudian cara untuk mencampur agregat. Nah, untuk mendapatkan agregat yang well graded, ini sebagai contoh adalah beton, ya, well graded, bukan yang lain. Aspal beton itu punya spek, ya, ada beberapa spesifikasi nanti akan diajarkan pada saat blending agregat. Ada beberapa spek agregat untuk aspal beton. Bina Marga ada beberapa spesifikasi yang bisa digolongkan sebagai aspal beton. Kemudian ASTO juga punya spesifikasi sendiri dan Aspal Institute punya sendiri. Semuanya bisa dipakai tergantung dari permintaan pemilik proyek. Ya, pemilik proyeknya mengadu ke Bina Marga atau bisa ASTO dan lain-lain, terserah itu. Ya. Nah, agregatnya itu di aspal mixing plant maupun di lab itu sama, dikelompok-kelompokkan. Ada agregat yang tergolong kasar, ada agregat yang tergolong agak sedang agak kasar, ada yang agregat yang tergolong halus gitu, ya. Jadi bisa tiga macam tempat penyimpanan di pabrik pencampuran aspal agregat itu, maupun di lab itu juga dipisah-pisah. Gitu. Supaya apa dipisah-pisah? Supaya nanti Anda bisa
membuat campuran yang mutunya, kekuatannya sesuai dengan spesifikasi, dengan dicampur ditakar ya, campuran. Nah, cara ya, supaya masuk spek, masuk spesifikasi, itu ada cara matematis, ada grafis sekibat, grafis segitiga, dan ada cara yang lain yang sudah tidak dipakai lagi, tapi tiga ini masih relevan untuk dipakai. Ya. Sebagai cara untuk memperoleh campuran yang sesuai spesifikasi gradasi. Nah, intinya begini, di tempat penyimpanan itu ada agregat A, ada agregat B, ada agregat C. Kenapa dipisah-pisahkan? Mungkin ya yang terjadi di lapangan itu, Anda pesen agregat yang cenderung kasar ini dari stone crusher di suatu tempat. Kemudian Anda bisa dapat agregat yang agak kasar ya, agregat B, itu dari stone crusher yang lain atau murah. Kemudian yang agak halus agregat C. Ya. Nah, agregat A itu tidak semuanya kasar ya. Jadi ada fraksi kasarnya, ada fraksi menengahnya, dan fraksi halusnya. Yang B juga begitu, ada kasar, menengah, halus. Yang C ada kasar, menengah, halus ya. Jadi ini agregat A, B, C dari beberapa quarry ya, beberapa tambang batu yang sudah dipecah pakai stone cutter. Masing-masing punya kandungan kasar, menengah, dan halus dengan takaran yang berbeda-beda. Nah, Anda menghitung. Jadi ini diayak, ini diayak, ini diayak, didapatkan grafiknya, kemudian dikombinasikan. Kombinasi agregatnya harus memenuhi spesifikasi. Ya, campurannya nanti ini diambil sekian persen, ini diambil sekian persen, ini diambil sekian persen, atau ini diambil sekian ton, ini diambil sekian ton, ini diambil sekian ton, dicampur ya dengan persentase A sekian, persentase B sekian, persentase C sekian, campur akan memenuhi spesifikasi ini ya. Nah, ABC ini yang Anda cari. Berapa persen dari A dan berapa persen dari B, berapa persen dari C, supaya diperoleh material sesuai spesifikasi. Nah, hari ini coba saya jelaskan dengan cara matriks. Jadi gini, ini ada fraksi kasar, fraksi sedang, dan fraksi halus. Ya, nilai rata-ratanya sekian, X1%, X2%, X3% gitu. Ya. Ini adalah nilai rata-rata yang dituju, ya. Jadi apa? Rata-rata dari spek. Kemudian ada material yang dari A1, B1, dan C1 seperti ini ya. A1 itu C1 itu. Yang menengah juga ada A2, B2, C2, juga ada A3, B3, C3. Nah, berapakah A hasilnya
sesuai dengan spek, nilai rata-rata spek. Nah, ini dipakai dengan cara matriks. Salah satunya cara matriks. Oke, ini contoh ya. Contoh, kita punya agregat A, punya agregat B, punya agregat C dari quarry yang berbeda-beda, dibeli, dimasukkan ke aspal mixing plant, namanya di cold bin, di tempat penyimpanan agregat. Kemudian seberapa besar A ini ya, jadi berapa persen nanti yang diambil A, B, C ini, supaya menghasilkan spek ini. Speknya adalah yang lolos saringan 1 inci itu 90 sampai 100%. Jadi nilai rata-ratanya 95. Yang lolos saringan 3/4 inch, speknya menyatakan 60. Ini spek dari Bina Marga atau ASTO atau Astal Institute ya. 60 sampai 90%. Ya. Dengan nilai rata-rata 75%. Nah, ini ada spek-spek ini dengan nilai rata-rata ini sudah ditentukan dari speknya, tinggal Anda nanti nyawuk ya, mengambil gitu. Mesin Anda akan mengambil yang A ini seberapa berat, yang B seberapa berat, yang C seberapa berat, supaya campurannya memenuhi. Cara yang pertama adalah pakai metode matriks ya. Nah, ini yang lolos ini gini, prinsipnya agregat ini dibagi 3 ya. Contoh, ini pembagian pertama adalah material nomor 8 lolos itu di garis. Kemudian material nomor saringan nomor 8 garis, saringan nomor 200 di garis. Ya. Maka saringan yang agregat yang tertahan saringan nomor 8 ya adalah 78. Dari mana itu? Ini bisa ya, ini dikurang-kurang 100 kurangi 82, 100 kurangi 100 0, 100 kurangi 82 18, 82 kurangi 56 26, 56 kurangi 30 26, 30 kurangi 22 8 ini ya. Atau ini ya ini jumlah jadi 78. Atau gini langsung 100 dikurangi 22 ya itu ketemu 78. Tuh. Ya, tapi paling gampang paling detail ini. Ya, jadi masing-masing dikurang-kurangi dulu ketemu gradasi. Ini kalau ini adalah yang lolos saringan nomor 1, ini lolos saringan nomor 3/4 total ya. Ini adalah kumulatif. Kalau ini masing-masing. Ini lolos saringan nomor 1. Ini lolos 1 dan tertahan 3/4. Yang ini lolos 3/4 tertahan setengah. Ini lolos setengah tertahan saringan nomor 4 ya. Dan ini adalah lolos saringan nomor 4 tertahan nomor 8. Ya. Nah, intinya saya akan membuat akan menghitung berapa persen dari A, berapa persen dari B, berapa persen dari C untuk membentuk satu komponen aspal beton. Oke. Dan ternyata dengan matriks seperti ini ya, akan diperoleh A 76%, B 22%, dan C 2%. Caranya bagaimana? Supaya bisa dapat ini. Oke, sekarang coba kamera on. Kamera on semua.
Kalian mengabsen. Raka Fathan, Raihan Dika, RG, belum on. Angjelir, belum on. Raihan Dika, Angjelir, belum on. Raka Fathan, belum on. Ulin Nuha, belum on. Ya, nanti Angjelir, Raka Fathan. Permisi, Pak. Ini Ya. Angelir ternyata ke kamar mandi, Pak. Oh ya. Permisi Pak, saya Raka. Belum bisa oke Pak. Kenapa Raka? Raka Fathan ada ya? Oke. Sekarang saya tampilkan lagi. Nah, ya. Kelihatan ya? Oke. Oke, kira-kira untuk memperoleh A, B, C ini pakai cara apa? Nama metodenya apa? Untuk memperoleh A, B, dan C. Eliminasi. Eliminasi. Bisa pakai Gauss, pakai macam-macam. Oke, sekarang saya tunjukkan. Pakai Excel bisa nggak? Oke, sekarang saya coba pakai Excel ya. Saya buka Excel. Saya tampilkan Excel-nya. Loh, kok tidak tampil bedanya?
Sudah tampil ya? Sudah, Pak. Tunjukkan aja. Ayo, tuh ya, saja. Tuh. Nah, saya butuh ini saja. Jadi, kalau pakai Excel, gampangnya itu adalah, ini adalah X, matriks X ya. X itu, ini, 78, 13, 0, 19, 6, 9, ini 12, dan 3, 18, 88, kemudian Y adalah ini 62,5, 30, 7,5. Ini. Sekarang rumusnya gini. Rumusnya adalah koefisien, ya. Jadi saya sebut koefisien gini ya. K itu adalah sama dengan ini. X transpos dikalikan X inverse dikalikan X transpos kali Y. Oke, ini kan dulu. Nah, rumusnya gini. Jadi, koefisien adalah, ini matriks koefisien ya, adalah X transpos dikalikan X di inverse dikalikan dengan X transpos dikalikan Y. Ya. Nah, sekarang kita fokus lihat ini. Sekarang saya bikin X transpos. Nah, ini saya singkat aja. XT gitu ya. Kalau ini saya transpos, jadinya berapa kali berapa? X saya transpos, jadinya matriks berapa kali berapa? Orde matriksnya. 3 kali 3, Pak. Oke, kita blok 3 kali 3. Ini ya. Kemudian sama dengan perkalian matriks, transpos matriks. Jadi transpos
Ini 3 kali 3 di blok, kurung tutup. Kemudian ini, Ctrl, Alt, Enter. Ya, ingat ya, Ctrl, Alt, Enter. Ini X transpose. Sekarang kita butuh X transpose kali X. Berarti X transpose dikalikan X. Coba. Ini X transpose saya kalikan dengan X. Berapa kali berapa matriksnya? Ayo, biar cepat. Jawab. Sama Pak, 3 kali 3. 3 kali 3, oke. 3 kali 3 ya. Sama dengan perkalian matrik. Apa kalau pakai Excel? M, ya. Multiplication, M-U-L-T. M-M-U-L-T, ya. X transpose. Itu. Kemudian T2 kalau nggak salah. Titik koma. Ini perintahnya titik koma. Ya. Titik koma X. Kurung tutup. Ini kurung tutup. Nah ini. Lagi, Ctrl, Shift, Enter. Nah, ini adalah X transpose dikalikan X. Kemudian X ini. X transpose kali X inverse. Ya, ini ada sebetulnya ini pangkat ya, inverse-nya itu. Ini saya inverse jadi berapa kali berapa matriksnya? 3 kali 3 juga, Pak. Oke, 3 kali 3 juga. Ini ya. Sama dengan inverse gimana? M inverse. M inverse. M inverse. Kurung buka. Ini di blok. Kurung tutup. Lagi ya. Ctrl, Shift, Enter. Enak ada Excel itu. Menginverse gampang. Yang paling susah kan menginverse kalau dengan cara matematika biasa. Oke, sekarang ini sudah sampai sini ya. Sekarang dikalikan dengan X transpose kali Y. Nah, maka ini adalah X transpose kali Y dulu. Ini X transpose dan ini Y. Jadinya berapa kali berapa? Matriks berapa kali berapa? Ayo cepat. Matematika SMA. 2 kali 3, Pak. Berapa? 2 kali 3. 6 kali 3? 1. Ulangi, ulangi. 1 kali 3. Oke, 1 kali 3. Salah ya? Salah ya? 3 kali 1. Ini 3 kali 1, tak? Atau gini? Yang mana? Yang pertama Pak, yang ini? Pertama, Pak. Hah? Pertama, Pak. 2, Pak. Yang pertama ya. Ingat SMA. Ya. Sama dengan X transpose ini dikalikan, oh maaf, perkalian ya. Jadi M mul X transpose dikalikan Y.
Yang terakhir adalah ini, inverse ini dikalikan dengan X transpose Y. Jadi ini adalah koefisien adalah ini kali ini jadinya sama ya, 3 kali 1. Ini sama dengan M mol X transpose X inverse ya, titik koma X transpose Y, kontrol alt inverse. Nah ini jadi ini salah ini ya, ini 2 ini salah ya. Jadi hasilnya adalah yang A adalah 76 ya persen, B 22%, dan C ini pembulatannya salah ya kan, nggak usah dibulatkan, 0,01 jadi 1% tapi jumlahnya kan harus 100%. Ini kalau tidak dibulatkan ya ini, kalau tidak dibulatkan ini jumlahnya 1 ini ya. Coba sih ingin tahu juga sih, apakah jumlahnya 1. Nah jumlahnya 1 kan, tapi kalau dibulatkan jadi nggak 1, maka ya dikalahkan 1, jadi 2%. Nah gitu cara mencarinya. Ada pertanyaan? Gampang ya. Tadi pengawur aja. Saya taruh di dokumen hilang di download aja. Oke, kembali ke PowerPoint. Ya, jadi begitu cara matriks ya. Setelah itu, apa? 76, 22, dan 2% ini dipakai untuk, misalnya Anda butuh 1.200 gram untuk benda uji. Ya berarti dari 1.200 gram itu, aspalnya berapa persen dulu? Sorry, 1.200 gram, misalnya aspalnya 100 gram, berarti kan tinggal 1.100. Maka agregatnya 1.100 gram itu 76% dicawokkan dari yang A, 22% dicawokkan dari B, 2% dicawokkan dari C. Gitu ya. Kalau di lab per fraksi itu bisa diambil dikit-dikit itu ya. Per ini berat ini diambil sekian, 78 berapa persen tadi itu diambil sekian-sekian, yang ini diambil sekian-sekian gitu. Tapi kalau di pabrik, di asphalt mixing plant itu ini langsung dipakai 76, 22, 2% ini langsung dipakai untuk membuka pintu gerbangnya atau gate-nya dari tempat penampungan agregat itu. Bagian bawahnya itu ada bukaan pintu yang sudah dibuka lebar atau sempit. Nah, itu yang disesuaikan nanti supaya bisa dapat ini 76%, ini 22%, itu ya. Ini akan saya jelaskan minggu depan.
Dua metode yang lain akan saya jelaskan di depan. Bentar. Ya, intinya adalah mana ya? Ada gambarnya itu. Saya mau menunjukkan gambar. Ini ada. Sudah ada. Jadi demikian yang saya sampaikan hari ini. Materinya seperti itu. Barangkali ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Karena malu bertanya susah di jalan. Ini pelajaran jalan kan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, saya akhiri kuliah yang ini. Selamat siang.